Tampak dari kejauhan juga saudara, ini ada gerobak ataupun upaya swadaya dari masyarakat untuk bisa melewati banjir. Dan beberapa sepeda motor juga terlihat ternyata masih bisa melalui jalan ini saudara meski ketinggian banjir cukup tinggi di wilayah Puri Kembangan. Dan kita akan sapa rekan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Arif Rahman di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Carla, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi banjir yang terjadi hingga Sabtu pagi ini di sana. Baik, Brimana dan juga saudara, saat ini saya berada di Simpang Kembangan Selatan, di mana memang genangan air ini masih terlihat dengan ketinggian antara 20 bahkan hingga 60 cm. Dan ini semakin mengarah ke arah Cengkareng, ini ketinggian air memang semakin dalam. Dengan jarak genangan air ini sekitar 500 meter mengarah ke arah Cengkareng. Di mana ini memang menyebabkan sejumlah hambatan, khususnya arus lalu lintas Brimana dan juga saudara, di mana para pengendara sepeda motor ini sempat terhambat atau berhenti sejenak di lampu merah Jalan Kembangan karena mereka merasa ragu untuk melintasi Simpang Kembangan Selatan ini karena takut motor ataupun kendaraannya mengalami mati mesin ataupun mogok, sehingga ini cukup menimbulkan hambatan arus lalu lintas di sekitar area sini. Namun untuk pengendara sepeda motor yang hendak mengarah ke Cengkareng hingga saat ini Brimana dan juga saudara memang diarahkan untuk dapat memasuki jalan tol lingkar luar Jakarta dengan memasuki pintu tol Kembangan Utara, sehingga nantinya untuk pengendara sepeda motor yang memasuki tol Jor itu dapat keluar bahkan hingga di area Pantai Indah Kapuk. Dan selain menimbulkan genangan, untuk saat ini penanganan yang diberikan dari pihak Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat ini telah mengerahkan 2 pompa apung untuk memompa atau mengalirkan air genangan ini menuju ke Kali Angke dengan mengerahkan 2 pompa apung tersebut yang sudah tiba di Simpang Kembangan Selatan ini sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini masih ada polisi lalu lintas yang juga mengatur jalannya arus lalu lintas, lalu juga ada petugas Dishub yang ikut membantu menjaga arus lalu lintas agar tetap tertib dan juga tetap baik untuk dapat dilalui baik dari kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Dan Brimana dan juga saudara, untuk genangan yang terjadi di area ini juga menimbulkan hambatan lainnya, diantaranya ini juga menyebabkan tidak sedikit kendaraan roda 2 yang mengalami mati mesin ataupun mogok, sehingga akhirnya perlu dibantu dievakuasi oleh warga sekitar juga ataupun dinaikkan ke atas gerobak untuk dapat melewati genangan air hingga dialihkan ke posisi yang tidak lagi ada genangan air tersebut, Brimana. Ya, Carla, tadi Anda sebutkan bahwa motor bisa masuk ke dalam tol untuk bisa menghindari banjir. Ini apakah ada batasan kira-kira sampai pukul berapa atau menunggu banjir di Simpang Kembangan Selatan ini surut? Tadi kami sudah menanyakan kepada polisi yang bertugas mengatur arus lalu lintas. Untuk sementara memang ini belum ada jam yang pasti terkait kapan ini sepeda motor dapat melalui tol Jor, Brimana dan juga saudara. Yang pasti ini juga masih mempertimbangkan genangan air yang berada di Simpang Kembangan Selatan, di mana ini diperkirakan kalau memang sudah dapat dilintasi oleh kendaraan roda 2 dengan aman dan tidak banyak lagi menimbulkan mati mesin ataupun mogok, ini kemungkinan akan dibuka kembali. Namun untuk jamnya tepatnya ini masih bersifat situasional, Brimana dan juga saudara. Carla, untuk banjir yang terjadi pada pagi hari ini, apakah ini adalah sisa ataupun mungkin banjir yang belum surut dari kemarin, ataukah ini terjadi karena memang beberapa saat lalu ini Jakarta diguyur hujan deras?
Ya betul sekali Bremana dan juga saudara, ini bukan terjadi hanya pada hari ini, memang ini sudah terjadi selama beberapa hari ini karena memang mengingat curah hujan yang cukup tinggi di berbagai wilayah di Jakarta sehingga menimbulkan genangan di beberapa titik termasuk di Simpang Kembangan Selatan ini di mana memang akhirnya genangan ini masih menghambat walaupun tadi petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Barat telah mengatakan ini peralatan pompa untuk kemudian mengalihkan air genangan ini ke kali terdekat ini sudah dikerahkan selama berhari-hari. Namun memang belum dapat sepenuhnya menghilangkan genangan air yang ada di Simpang Kembangan Selatan ini, Bremana dan juga saudara, disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Jadi ketika air ini tersebut dipompa lalu kemudian hujan lagi, inilah yang kemudian masih menimbulkan adanya genangan hingga hari ini, Bremana. Ya, Carla, kemudian untuk di titik yang Anda melaporkan saat ini, dari beberapa hari lalu pasti sudah juga tergenang banjir. Ini biasanya berapa lama untuk bisa surut dan bisa dilalui kendaraan secara normal kembali? Baik Bremana, untuk area ini memang biasanya ini dengan curah hujan yang tidak terlalu tinggi bisa memakan waktu kurang lebih 1 hari. Namun dengan curah hujan yang tidak bisa diprediksi yang sangat tinggi belakangan ini, memang kita belum bisa memastikan hingga berapa hari ini genangan dapat kemudian surut, lalu kemudian juga tidak lagi menimbulkan hambatan karena memang melihat kondisi cuaca belakangan ini curah hujannya sangat tinggi sehingga seperti yang tadi telah disebutkan untuk ketika upaya dilakukan untuk mengalihkan genangan ini ke kali terdekat, namun ternyata memang karena curah hujan tinggi akhirnya kembali timbul lagi genangan di area ini. Begitu Bremana. Baik, kita nantikan bagaimana kemudian upaya dari pemompaan air di sana dan kapan sekiranya bisa surut di tempatnya di Simpang Kembangan Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dan juga juru kamera Arif Rahman dari kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Tidak hanya di Jakarta, saudara, banjir juga merendam sejumlah perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan menyisakan kekecewaan mendalam bagi para konsumen terhadap pihak pengembang. Pasalnya, rumah yang sejak awal dijanjikan bebas